tata boga, dan juga untuk di bagian tata boga kita juga mempelajari apa itu etika memasak pada saat kita ini ya memperhatikan suatu yang chef perhatikan sesuai yang kita pelajari. Terus di situ kita juga mempelajari yang belum kita dapatkan. Biasanya nih untuk anak-anak kita yang biasa di rumah atau anak kos, biasanya kan kita kan hanya bisa masak apa yang ada di yang kita pelajari seperti Indomie, telur ceplok, telur dadar, nasi goreng. Tapi selama saya belajar kuliah di SPB Borneo, itu sangat beda jauh sekali. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari itu belum sepenuhnya kita dapatkan dari yang kita pelajari di rumah. Dan juga kita juga ada table manner, di situ juga kita mempelajari tata hidang dan juga waiters. Di situ kita juga banyak mendapatkan pengalaman ya, seperti kakak kelas kita, mereka awalnya juga sama seperti saya. Yang awalnya saya kan nggak pandai memasak, nggak pandai memotong apa itu sayur dan buah-buahan. Di situ saya dipelajari cara pegang pisau dan juga cara memasak. Jadi itu kita sepenuhnya tuh bakal diajarin dari awal kita belajar yang dari yang kita testimoninya. Oke, thank you Chef Ray. Selamat pagi semuanya. Kenalkan nama saya Feren Octavia. Saya lulusan angkatan 2020. Sebelumnya saya di kelas IPSA. Nah, saya langsung aja kenapa saya milih SPB Borneo. Nah, ini alasannya banyak banget. Tapi yang pertama, karena sejak SMA, saya itu sebenarnya ngejar banget yang namanya bidang pariwisata. Nah, tapi sebenarnya saya tuh pengen banget langsung ke Bali. Tapi karena orang tua kurang mengizinkan, terus pas saya dengar ada SPB Borneo di sini, saya langsung daftar. Karena apa? Karena kurikulum yang di sana sama yang di sini itu sama, jadi nggak ada bedanya. Terus karena tinggal di rumah, jadi biaya hidup ya nggak nambah. Dan juga saya awalnya itu sama sekali basic agak kurang ya. Tapi tetap saya diajarin dari awal seperti cara memotong yang baik dan benar, itu bagaimana metode-metode masak itu diajarkan dari dasar, terus secara teori diajarkan bagaimana cara mengolah bahan dengan baik, dan juga cara menyimpan yang baik, dan merawat peralatan dengan benar itu seperti apa, diajarkan semuanya. Terus juga kelasnya itu seru dan menarik. Biasanya kami banyak keseruan biasa di kitchen. Terus juga dengan masuk SPB Borneo itu akan meningkatkan bahasa Inggris kalian. Karena apa? Buku resep di sini itu semuanya bahasa Inggris. Jadi
Tapi kalian kalau jangan takut nggak masuk karena tidak diwajibkan bahasa Inggrisnya harus bagus, karena yang diajarkan di sini itu bahasa Inggris basic untuk di perhotelan. Jadi jangan takut karena nanti nggak ngerti resepnya gimana-gimana. Pokoknya dengan masuk sini nanti bahasa Inggris kalian itu akan meningkat karena pokoknya dari semua pelajaran itu nanti kalian akan makin mengerti. Jadi bahasa-bahasa kitchen yang biasa digunakan di hotel-hotel itu nanti kalian perlahan-lahan akan mengerti. Jadi untuk kalian yang mau magang di luar nanti kalian langsung mengerti gitu. Jadi nggak bingung-bingung ini disuruh apa, disuruh apa. Jadi kalian sudah terbiasa. Dan juga kalau kalian masuk tata boga itu ada benefit yang lain. Apa contohnya? Seperti kalian diajarkan sedikit dari tata hidang, yaitu kalian ada mengikuti table manner. Jadi etika makan yang benar di restoran bintang 5 itu seperti apa diajarkan. Peralatan apa yang digunakan untuk hidangan apa diajarkan juga. Terus untuk melayani tamu di hotel dan di restoran itu seperti apa, semuanya diajarkan. Jadi bukan cuma masak, kalian juga diajarkan untuk di bidang restoran. Nah itu benefit yang lain. Jadi buat kalian yang masih ragu mau masuk, jangan ragu-ragu lagi, masuk aja. Seru, worth it pokoknya. Jadi uh, intinya ini worth it lah buat kalian. Oke, ya jangan takut kalau mau masuk. Oke, sekian dari saya. Silakan siapa? Ya, baik. Terima kasih atas testimoninya dari Christopher Wiwi dan Feren Octavia. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya buka. Kita masih punya waktu. Di sini ada pertanyaan kepada saya langsung ya dari Kalista. Itu pertanyaannya adalah, selain wajib bahasa Inggris, apakah wajib bisa bahasa Mandarin juga? Baik. Nah, untuk wajib bahasa Mandarin itu sebenarnya tidak. Ya, jadi kita tidak mewajibkan untuk bahasa Mandarin, tapi kalau kalian bisa berbahasa Mandarin, itu nilai plus banget, banget. Karena kenapa? Di Bali, turis nomor 1 di Bali itu kan orang-orang China. Ya, orang-orang China itu bahasa Inggrisnya berantakan deh, ya, nggak bisa, nggak bagus. Jadi kalau kalian bisa bahasa Mandarin, kalian bisa mentranslate atau menerjemahkan, itu bayarannya gede banget. Ya, saya pernah coba, bahasa Mandarin saya sih tidak bagus banget ya, cuman bisa basicnya. Saya pernah coba, itu saya ditawarin kerja sebagai translator ya di dunia pariwisata itu selama 3 jam aja. Saya dibayar 1,5 juta, 3 jam loh. Berarti bayangin 1 jam saya kerja itu 500.000, 1 jam bekerja. Nah, jadi kapan lagi kalian bisa dapat? Kalau sebulan itu saya ngambil itu dapat berapa puluh juta dalam sebulan. Itu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Mandarin itu nilai plus banget kalau kalian bisa bahasa Mandarin dan bekerja di Bali. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya lagi. Jadi untuk wajib bahasa Mandarin kita tidak wajibkan, tapi bahasa Inggris yes. Karena kita di sini International Hotel Training Center yang kita harapkan mahasiswa atau siswa-siswi dari SPB Borneo yang lulusan SPB Borneo harus bisa bahasa Inggris karena tujuan kita kan ke luar negeri ataupun ke hotel-hotel yang standar internasional. Karena jadi kita tujuannya bukan hotel-hotel ini ya, hotel-hotel bintang 1, bintang 2, hotel lokal itu tidak. Silakan yang bertanya. Masih ada ini waktu sebelum nanti saya tutup. Baik, di sini ada pertanyaan oleh Silvius. Kalau misalnya kalian malu untuk bertanya secara virtual, secara ini, kalian boleh tulis di kolom chat ya. Pertanyaan dari Silvius Louis ya, langsung ke saya. Apakah bekerja di kapal pesiar ada libur? Yes. Oke, pastinya ada libur. Jadi kalau di kapal pesiar itu
yang saya tahu dari teman-teman yang saya dengar itu ada liburnya. Biasanya kalau kontraknya 10 bulan, biasanya dikasih libur sebulan ataupun sebulan lebih untuk misalnya kamu mau bekerja, mau pulang ke kampung, mau ke negara asal ataupun ke liburan ke negara lain juga bisa. Jadi biasanya per kontrak dia ada kasih masa liburan cukup panjang untuk kamu liburan. Misalnya mau pulang untuk Lebaran, untuk Imlek dan sebagainya itu bisa. Oke. Dan sebenarnya kalian bekerja di kapal pesiar tuh udah liburan. Karena kenapa? Nanti kapalmu berlabuh di Prancis ya. Kamu turun jalan-jalan di daerah Paris, lihat Menara Eiffel. Habis itu berangkat lagi ke Italia, turun ke Menara Pisa, terus ke Roma dan sebagainya. Itu udah liburan sebenarnya. Ya teman-teman saya tuh kalau di kapal pesiar tuh biasa mereka kalau berlabuh mereka pamer kirim ke Instagram nih. Saya lagi di Paris, saya lagi di ini ya. Jadi itu udah sekaligus berlibur. Kamu bekerja sambil berlibur kalau di kapal pesiar. Itu seru banget. Cuma memang di kapal pesiar kalau pekerjaannya medannya cukup keras. Oke. Ya itu ya Silvius ya. Jadi jangan khawatir tidak ada libur. Pasti ada libur. Dan liburnya panjang juga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin waktunya Ibu Betsy masih ada berapa menit mungkin yang bisa saya gunakan. Silakan yang ingin bertanya kembali. Ya. Kita udah jam 10 ya, Sep ya. Ya. Oke, mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Bu Betsy ya. Boleh, nanti. Boleh. Siswa-siswi silakan yang mau bertanya, masih ada kesempatan di 1 pertanyaan boleh. Ayo yang masih mau bertanya ya. Baik, di sini ada yang langsung chat Bu ke saya. Dia langsung direct message. Oke, di sini ada saya bacakan ya dari Gabriela Karen ya. Di sini Gabriela bertanya, permisi, saya ingin bertanya. Biaya pendaftaran dan biaya kampusnya berapa? Nah, ini biasanya memang pertanyaan umum ya untuk semuanya. Baik, sebelum saya jawab, ada yang mau bertanya lagi nggak? Selain dari ini, misalnya. Ayo silakan siswa-siswi ya. Satu yang kelas lagi. 12. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Feren ya, jadi kalau kalian mau join di SPB Borneo, apalagi mau di Tata Boga, jangan khawatir kalau kalian nggak bisa masak, kita akan diajarin dari awal, dari nol, dari kalian nggak bisa masak, belum bisa masak. Ibu Betsy, kalau misalnya punya perkumpulan teman-teman ibu-ibu mau adain cooking demo atau bikin kue juga boleh. Nanti kita bikin kelas memasak singkat ya 1 hari, bikin kue apa, jadi kita ada juga. Nanti saya undang ke Ibu Betsy ataupun ke Miss Leni, nanti tinggal disebarin aja ya. Iya, kita ada juga. Ya, perlu nih ibu-ibu. Bener, biar senengin suami ya Bu ya, bikin kue atau gitu buat anak kan juga bisa. Oke. Baik, tidak ada ya? Kalau tidak ada saya akan jawab pertanyaan dari Gabriela. Di sini, sebelum saya jawab saya kasih lihat 1 foto, 1 screen. Nah, ini yang menarik. Oke. Di sini saya akan mengundang adik-adik sekalian yang tertarik, ini khususnya di Tata Boga ya, tertarik di jurusan Tata Boga, kita ada cooking class free trial. Nah, apa tuh free trial? Biasanya kalau kalian mau berlangganan aplikasi kayak Spotify, Netflix, biasa kan ada free trial ya, 7 day atau 1 day free trial dan sebagainya, atau 1 month free trial. Nah, jadi kita juga punya free trial. Nah, kalian sebelum masuk ke SPB Borneo, kalian boleh coba-coba dulu masak, coba-coba dulu belajar masak cooking class itu seperti apa. Kalau misalnya kalian senang, enjoy, kalian suka, lanjut daftar ya. Jadi kita ada free trial cooking class di Sabtu depan. Ya, Sabtu depan tanggal 13 November. Jadi Sabtu depan ya, jadi 13 November di pukul 9 pagi sampai 12 siang. Ya, jadi kurang lebih 3 jam acaranya. Di sini kita free dan juga limited. Ada kuotanya. Jadi di sini sistemnya siapa cepat dia dapat. Nanti untuk linknya, untuk link pendaftaran akan dikirimkan oleh admin, makanya kami butuh kalian isi dulu daftar buku. Nah, di situ kalian bisa isi link ikut cooking class ya. Benefitnya apa aja? Itu ada cooking class, food tasting,
sertifikat dan merchandise dari SPB Borneo. Oke. Nah, baik. Tadi pertanyaan Karen akan saya jawab di cooking class kali ini. Ya, jadi Karen, saya akan bookingkan Gabriela Karen, saya akan bookingkan namamu misalnya ya, kamu untuk ikut cooking class kali ini hari ini. Karena semua penjelasan biaya dan lain-lain akan saya jelaskan di saat cooking class free trial. Oke. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan dari Gabriela. Jadi kalian datang dulu, coba dan lain-lain, saya akan bantu jelasin untuk biayanya dan sebagainya. Kalian sudah merasakan, baru lanjut kalau misalnya. Oke, tes masuk. Oke, satu lagi nih, ada Kalista William. Tes masuknya gimana ya? Kalau tes masuk kita di sini alurnya ya, kalau mau daftar, biaya pendaftaran saya bocorkan, biaya pendaftaran itu sebesar 300.000. Jadi habis kamu isi form pendaftaran, boleh website, boleh offline, bayar 300.000. Setelah itu kita ada tes masuk. Nah, tes masuk itu kita berupa tes tulis dan tes wawancara. Nah, di sini kita bahasa Inggrisnya bahasa Inggris dasar, jadi jangan khawatir karena kita di sini kan International Hotel Training Center, jadi at least bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya lolos tes masuk lolos baru lanjut lagi. Sejauh ini sih peserta-peserta dari SMA Santo Paulus rata-rata sih lulus karena bahasa Inggris yang diajarkan Miss Leni anak-anaknya tuh luar biasa dah. Itu sih itu Kalista William. Berarti Chef Miss Delius. Berarti Chef misalnya lolos akan melakukan langsung training. Oh enggak, kuliah dulu selama 1 semester, habis itu magang. Ya, jadi kan prosesnya kamu kuliah selama 6 bulan, 1 semester dulu, habis itu baru 6 bulannya lagi, 1 semesternya lagi magang. Jadi kuliah dulu, kamu latih dulu pengetahuan, kemampuanmu di kampus selama 1 semester, semester berikutnya baru magang, baru training. Jadi bukan habis lolos langsung training. Oke. Itu. Oke. Saya rasa saya sudah menyita waktunya cukup 6 menit. Mohon maaf Betsy ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti bisa kalian tanyakan ke admin. Kalian boleh datang langsung juga ke kampus. Welcome kok kita. Jadi kamu bisa ajak orang tua, saudara ataupun teman-teman buat datang ke kampus SPB Borneo. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Saya mohon pamit. Saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Mohon dimaklumkan ya semuanya. Terima kasih Ibu Betsy. Selamat pagi. Selamat pagi, Chef. Terima kasih Ya, juga. Baik. Katanya mau foto bersama ya, Miss? Oh, silakan mungkin foto bersama dulu. Kita semua hadap ke kamera ya. Oke. Misalnya sama Baba ya, saya Baba. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sehat ya. Ya, salam sehat. Bye, Chef. Bye. Kalau ketemu di jalan, say hi ya. Say hi, karena Pontianak kan kecil. Oke, semuanya.